Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kesempatan pun sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir alhamdulillah full ya. Full. Saya tadi datang langsung pakai. Oke. Ini memang pengajian atau ya? Tapi formatnya podcast ya, aslinya formatnya podcast. Ini kita ngomong bebas, dalam artian bebas itu mengalir saja, nanti ada pertanyaan. Ini saya coba dari sudut pandang lain ya, sudut pandang yang sangat umum. Jadi kalau tadi istilah Ramadan di kalangan kita yang membakar, nah perlu kita ketahui bahwa perintah puasa atau pelaksanaan puasa ini seperti yang kita tahu tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, tapi dilakukan oleh hampir semua kepercayaan dan agama yang ada di seluruh dunia ini. Orang Katolik, kalau teman saya Katolik bilangnya adalah berpantang dan berpuasa. Berpantang dan berpuasa itu ada yang 40 hari, usia 18 tahun mereka harus mulai usia 18 tahun puasa selama 40 hari. Formatnya hampir sama dengan kita, itu di jelang bahasanya hari Paskah, Jumat Agung sampai pokoknya hitungan mereka lah. Sama, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, lalu tidak berkata kotor, tidak membunuh dan lain sebagainya. Di tradisi Buddha juga begitu. Bahkan Buddha itu punya tradisi puasa seumur hidup, itu para biksu tidak makan daging. Lalu orang Yahudi itu yang selain puasanya itu di hari Yom Kippur namanya, hampir sama juga hampir sebulan. Itu juga setiap Sabtu itu melakukan puasa. Kalau kita itu, kalau orang Jawa itu pati gini. Jadi tidak mangan, tidak ngombe, tapi aneh turun itu. Tapi yang unik di puasa Sabat atau orang Yahudi itu, mereka tidak boleh memegang HP, berinteraksi dengan elektronik, nonton TV, bahkan sekedar menyebut contoh lampu, kalau pakai nono lampu nih, itu tidak boleh mengatakan itu. Mereka pakai bahasa isyarat lah, pokoknya yang tidak menyebut barang-barang elektronik itu setiap Sabat, hari Sabtu. Makanya kalau kita yang mengikuti berita tentang yang ada di Gaza itu sama kita ini, Sabtu itu mereka tidak melakukan apa-apa. Liburnya itu, libur perang itu hari Sabtu lah orang itu. Lalu jadi Sabtu mana ya enak ya. Makanya tragedi perang di tahun 60-an itu ketika Israel berhasil mencaplok wilayah Mesir, karena pada saat puasa Yom Kippur itu kan diserang sama Mesir gitu. Akhirnya ngamuk sebagian wilayah Mesir, akhirnya direbut sama Israel. Oke, itu tadi Yahudi. Lalu orang Hindu itu menyebutnya upawasa. Mungkin kata puasa itu kita ambil dari bahasa Sanskerta, itu orang Hindu itu menyebutnya sebagai upawasa. Kalau kita kan di istilah kita kan bahasanya saum gitu kan. Mereka juga melakukan itu. Maknanya apa? Kalau kita tarik bahwa ternyata manusia itu memang dituntut dan diperintahkan untuk mau menahan diri. Karena kita ini kalau didesain ya by setting sama Tuhan itu memang dikasih gas, tapi remnya itu kadang tapi sering blong. Mau gas tok tapi lali ngerem. Maka puasa ini diberikan sebuah kesempatan bagi kita untuk biar tahu kapan ngegas dan kapan ngerem, begitu. Tidak selalu menuruti apa yang menjadi naluri kebinatangan kita. Ini kan kita kalau dalam kacamata orang biologi kan kita kan masih termasuk binatang, gitu kan. Bahkan konon masih saudaranya monyet dan sebagainya macam kan. Kita masuk dalam apes gitu kan, apes lah itu bahasanya di sini. Ya karena memang kita didesain seperti itu. Kalau tadi di ngaji bahwa dikatakan bahwa malaikat itu desainnya memang manut tok.
Gerumbok, ngadeg. Itu memang malaikat, tapi kita ini didesain sedemikian rupa, salah satunya adalah kita